Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi azmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga tidak lupa kita memberikan hadiah salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Langsung saja di sini, tujuan untuk membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas dari manajemen YouTube, di mana ini adalah tugas video tentang materi ISO. Sebelum kita masuk materi, perkenalkan nama saya Syahrin Kurban Gaul. Saya mahasiswa agribisnis, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikul Saleh. Saya NIM 2103227. Langsung saja. ISO. Apa itu ISO? Bagaimana pengertian ISO pada perusahaan dan pentingnya bagi perusahaan? Kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan seputar ISO dan ISO merupakan apa. Dan sebelum itu kita harus tahu singkatan dari ISO itu sebenarnya apa. ISO merupakan singkatan dari The International Organization for Standardization. The International Organization for Standardization merupakan suatu organisasi internasional untuk menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial dunia. Tujuan utamanya adalah agar terciptanya peningkatan perdagangan antar negara di dunia. Setelah kita ketahui apa kepanjangan dari ISO, masuk kita ke pengertian ISO. Pengertian ISO adalah salah satu organisasi penetap standar internasional dari wakil badan standarisasi nasional di setiap negara untuk mengukur mutu pada organisasi. Setiap perusahaan yang bersaing secara global bisa diukur kredibilitasnya dengan standar ISO ini. Organisasi ISO merupakan pihak yang berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional lalu membuat berjalan dengan baik. Organisasi ISO akan memberikan spesifikasi kelas dunia untuk berbagai macam hal, bisa dari produk, sistem, dan pelayanan untuk bisa memastikan kualitas, efisiensi, dan keamanannya. Jadi, perusahaan atau brand yang sudah memiliki sertifikat ISO bisa berpeluang untuk persaingan di pasar global karena sudah memiliki jaminan kualitas produk baik jasa ataupun barang dari ISO, sehingga memiliki kredibilitas di mata konsumen. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari ISO dan juga kepanjangan dari ISO, kita masuk ke lembaga ISO. Lembaga ISO berdiri pada 23 Februari 1947. Lembaga ini menetapkan standar-standar industri dan komersial dunia. ISO yang dibentuk untuk memperkenalkan standarisasi internasional untuk apapun. Biasanya, standar yang sudah ada yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu nama, kartu ATM bank, ketebalan dan ukuran kertas, dan lainnya. Ketika menetapkan sesuatu standar tersebut, lembaga ini akan mengundang wakil anggota dari 130 negara untuk bersama membahas tentang standarisasi komite teknis atau TC, subkomite atau SC, dan kelompok kerja atau WG. Walaupun ISO organisasi non-pemerintah, tetapi kemampuan untuk menetapkan standar itu akan menjadi hukum dengan serangkaian persetujuan.
atau standar nasional yang membuat lebih berpengaruh dari organisasi non-pemerintah lainnya. Praktik ISO dapat berhubungan dengan pihak pemerintah. Peserta ISO termasuk ke suatu badan standar nasional dari setiap negara dan perusahaan besar. ISO bekerja sama dengan Komisi Elektronik Internasional atau IEC yang bertanggung jawab terhadap standarisasi peralatan elektronik. Setelah kita mengetahui apa itu lembaga dari ISO, kita masuk kepada tujuan dan manfaat ISO bagi perusahaan. Sekarang pengelolaan bisnis dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan mendapatkan keuntungan serta bersaing dengan baik. Perusahaan yang bisa bersaing secara global dan memiliki standar ISO mempunyai kualitas produk yang lebih terpercaya. Ada halnya, maka ISO menjadi hal yang sangat mempunyai tujuan dan penting digunakan untuk pengelolaan bisnis. Sebelum jauh pembahasan kita simak dulu apa itu manfaat dan tujuan dari ISO. Yang pertama adalah kredibilitas perusahaan. Pada aktivitas perusahaan yang sudah menerapkan ISO, dipastikan sudah memenuhi standar dan masyarakat dapat mengetahui standar tersebut. Jadi ada kepercayaan dari konsumen yang dibangun oleh standarisasi internasional ini. Standar internasional yang sudah tercantum di ISO menitikberatkan pada konsumen bisnis ini. Contohnya konsumen bisa semakin percaya bahwa kepentingannya diutamakan. Konsumen pun tidak hanya mengharapkan uangnya, tetapi juga kepuasannya terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah kepercayaan konsumen. Kepercayaan atau kepuasan konsumen menjadi salah satu ketakutan atau kekuatan untuk perusahaan dan sangat penting. Karena adanya kepercayaan dan kepuasan itu akan membuat mereka menjadi pelanggan setia dan bisa jadi dari konsumen yang merasa puas inilah kita mendapatkan konsumen baru. Selanjutnya adalah jaminan kualitas standar internasional. Sebelum perusahaan mendapatkan sertifikasi ISO, ada sebuah proses uji yang disebutkan sebagai siklus PDCA. Siklus tersebut diterapkan pada semua bidang usaha dengan melakukan proses identifikasi, eksekusi, dan analisis supaya sesuai dengan mutu standar internasional. ISO membawa pengaruh untuk perusahaan dan memberikan tanda bila kinerja di perusahaan menurun ataupun adanya kegagalan pada perusahaan yang dibuat. Perusahaan bisa melakukan upaya untuk antisipasi langsung. Cara ini bisa membuat perusahaan menghemat anggaran yang sebelumnya terjadi kerugian karena produk gagal. Menghemat biaya. Adanya standar ISO, perusahaan akan menerapkan sistem manajemen khusus yang bisa membantu kinerja bagi perusahaan. Jika ditemukan adanya penurunan pada kinerja perusahaan atau produk yang gagal, maka upaya tersebut harus segera diantisipasi. Selanjutnya adalah mengoptimalkan kinerja karyawan. Pada prinsip manajemen mutu, semua yang ada pada standarisasi ini bisa diterapkan supaya bisa dilaksanakan ke seluruh karyawan. Hal ini bisa memotivasi karyawan supaya menjadi kualitas atau menjaga kualitas, efisiensi, dan produktivitas untuk mereka sesuaikan dengan standar ISO yang telah ditetapkan.
Branding perusahaan. ISO juga bermanfaat sebagai sarana branding perusahaan yang mengaplikasikan keuntungan yang dapat dirasakan langsung oleh perusahaan. Dari sertifikat ISO ialah meningkatnya image dan brand suatu perusahaan menjadi lebih baik dan jauh lebih baik di mata dunia. Baiklah, setelah kita mengetahui apa saja manfaat dan tujuan dari ISO, masuk kita kepada jenis-jenis dari ISO. Umumnya, ada beberapa standar ISO yang dikeluarkan oleh organisasi internasional dan sudah banyak juga yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dan yang pertama adalah ISO 9001. Sesuai dengan standar ISO 9001, memiliki banyak manfaat bagi industri manufaktur. Pengertian ISO 9001 membantu menginspirasi perusahaan untuk menemukan cara yang lebih efektif untuk secara permanen menyelesaikan masalah kualitas dan masalah terkait biaya lainnya, sekaligus mendorong bisnis untuk menemukan cara kreatif untuk melampaui persyaratan yang ditentukan pelanggan. Standar ini membantu bisnis mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan meningkatkan sistem yang memenuhi kebutuhan pangan yang tertulis. Yang pertama, standar keamanan. Yang kedua, manufaktur ramah lingkungan. Yang ketiga, ada efisiensi produksi yang diharapkan. Yang keempat, ada spesifikasi dimensi dan fungsional. Singkatnya adalah badan internasional dan nasional sekaligus mengurangi biaya untuk semua pihak. Badan internasional sebagai hasilnya, standar itu membantu memastikan bahwa produk yang diproduksi di berbagai perusahaan atau harga mengelola bisnis mereka dengan mempromosikan kolaborasi. Karena standar ISO mengharuskan perbaikan terus-menerus, bisnis yang terdaftar ISO 9001 cenderung mengurangi kesalahan keseluruhan pada gilirannya menghilangkan pemborosan. Perusahaan yang menganut standar ISO jenis ini sebagai bagian dari budaya mereka umumnya menikmati kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, lebih sedikit kesalahan, mengurangi biaya dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya kita masuk ke bagian jenis yang kedua, yaitu ISO 14001. Pengertian ISO 14001 adalah standar internasional yang sudah diakui secara luas yang menetapkan persyaratan untuk organisasi yang ingin meningkatkan kinerja lingkungan mereka dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Kerangka kerja yang didasarkan pada ISO 14001 akan membantu organisasi mengelola proses jangka pendek dan jangka panjang mereka melalui penggunaan sumber daya yang efisien yang akan memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Jenis yang selanjutnya adalah ISO 22000. Jenis ISO ini adalah standar internasional yang diterima secara global yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan pangan. Didirikan pada tahun 2005, ISO 22000 berlaku untuk semua organisasi yang terlibat dalam rantai makanan yang tujuan dan utamanya adalah bentuk memastikan keamanan pangan. Standar ini mengurangi kerangka kerja yang menyelaraskan semua bagian dari rantai pasokan makanan, dari produsen ke konsumen,
dan membantu Anda mengurangi bahan pangan, mengendalikan risiko, serta mencegah kontaminasi. Selanjutnya ada jenis ISP per IEC 27001. ISO atau IEC 27001 adalah standar internasional yang menetapkan spesifikasi untuk sistem manajemen keamanan informasi. Pendekatan pabrik terbaik membantu organisasi mengelola keamanan informasi mereka dengan menangani orang-orang dan proses serta lingkungan. Sertifikasi terakreditasi secara independen. Untuk standar ini diakui di seluruh dunia sebagai indikasi bahwa sistem manajemen keamanan informasi Anda selaras dengan praktik terbaik keamanan informasi. Bagian dari seri ISO 27000 keamanan informasi, ISO 27001 adalah kerangka kerja yang membantu organisasi membangun, menerapkan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan terus meningkatkan sistem keamanan dan manajemen informasi. Masuk kita ke jenis berikutnya. Yang pertama adalah ISO per IEC 17025. Merupakan standar yang berhubungan dengan suatu lembaga pengujian atau laboratorium. Pada standar ini bertujuan untuk dapat memastikan keakuratan hasil pengujian pada bidang kesehatan produksi, perdagangan, serta perlindungan konsumen. Kita masuk ke jenis berikutnya, ISO 28000. ISO 28000 membahas persyaratan sistem manajemen keamanan untuk rantai pasok. Standar ini menetapkan aspek-aspek untuk membantu organisasi menilai ancaman keamanan ini dari mengelola saat kumpul dari pasokan mereka. Dan selanjutnya ada ISO 50001. Selanjutnya masuk kepada ISO 50001 atau ISO 50001. Sebagai standar internasional, satu kerangkaian kerja yang sebagai internasional merupakan persyaratan bagi organisasi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan meningkatkan sistem manajemen energi. Ini memungkinkan organisasi untuk mengikuti kerangkaian kerja spesifik yang membantu mereka menjadi peningkatan berkelanjutan dalam kinerja energi, efisiensi, penggunaan, dan konsumsi. ISO tersebut mengharuskan organisasi untuk membuat kebijakan baru untuk penggunaan energi yang efisien, untuk menetapkan tujuan dan sasaran untuk memenuhi kebijakan tersebut dan peninjauan kembali. Selanjutnya ada ISO 45001. Menawarkan suatu kerangka yang jelaskan untuk semua organisasi yang ingin meningkatkan kinerja manajemen kesehatan dan keselamatan kerja mereka. Standar ini bertujuan untuk menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi karyawan dan pengunjung. Untuk mencapai hal ini, sangat penting untuk mengendalikan semua faktor yang mungkin mengakibatkan cedera dalam kasus kematian ekstrim dan mengurangi dampak buruk pada kondisi fisik, mental, kognitif seseorang. Selanjutnya ada ISO 37001.
Sistem manajemen anti suap yang dirancang untuk membantu organisasi menetapkan atau menerapkan, memelihara, dan meningkatkan program anti suap. Pengertian ISO 37001 dapat memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang mitra bisnis dan pihak ketiga dengan memahami proaktif dengan mengelola risiko yang akan hadir dari hubungan kerjasama tersebut. Setelah kita mengetahui apa saja jenis-jenis singkat dari pertama tadi, telah mengetahui apa saja singkatan dari ISO dan juga penerapannya dan juga manfaatnya, tujuannya, kita akan mengetahui apa saja penerapan-penerapan ISO di perusahaan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi kegiatan. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Yang kelima, mengurangi risiko usaha. Yang keenam, meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan lingkungan. Yang ketujuh, memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan tindakan perbaikan. Yang kedelapan, meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kesembilan, mendapatkan kepercayaan dari konsumen atau mitra kerja atau pemodal. Setelah kita mengetahui apa saja materi-materi yang dalam dari ISO, the internasional, dan kita harus mengetahui apa itu kesimpulan dari materi-materi tersebut. Kesimpulan yang bisa saya ambil itu adalah beberapa informasi dari pengertian ISO, tujuan ISO, beberapa jenis ISO, dan juga pentingnya ISO dalam bisnis yang dapat menjadi referensi perusahaan. ISO adalah salah satu organisasi penetapan standar internasional dari wakil badan standarisasi nasional di setiap negara. Untuk mengukur mutu pada organisasi, ISO dibutuhkan perusahaan untuk bersaing secara global dan dapat diukur. Tidak hanya itu, manfaat dan tujuan menerapkan ISO bagi perusahaan bisa kita dapatkan, yaitu perusahaan mendapatkan kredibilitasnya, mendapatkan kepercayaan konsumen, adanya jaminan kualitas standar internasional, mengoptimalkan kinerja karyawan, dan dapat branding untuk perusahaan. ISO juga mempunyai beberapa jenisnya yang bisa Anda daftarkan standar produk bagi perusahaan. ISO menjadi hal yang sangat penting untuk menjadikan perusahaan bisa bersaing secara global. Karena perusahaan yang sudah menerapkan ISO akan maka kesempatan dan keuntungan untuk berkembang dan untuk bersaing dan perkembangan perusahaan sangatlah bagus. Dengan persaingan tersebut akan membuat konsumen lebih percaya dan meningkatkan keuntungan pada perusahaan. Sertifikasi ini juga membuat suatu perusahaan lebih menghemat uang karena bisa melakukan konservasi
material, dan energi. Agar evaluasi hasil pendataan sebuah perusahaan bisa tersusun rapi, kamu butuh software akuntansi modern seperti Maserv. Dengan software akuntansi, segala data keuangan, stok bahan produksi, pasokan barang, jadi hingga pemasokan keuangan perusahaan bisa terlihat jelas. Pendataan di software akuntansi modern juga lebih aman dibandingkan mendata dengan cara manual karena berisiko hilang, error, dan sulit dimengerti. Selanjutnya, membahas tentang ISO. Pastinya sangat penting dalam membahas pengertian dari ISO. Karena apa? ISO sangatlah penting bagi perusahaan. Bisa menjaga nama baik perusahaan. Bisa membuat perusahaan menjadi lebih meningkat. Sehingga perusahaan tersebut sangat memperhatikan atau mengingatkan kembali tentang penerapan-penerapan ISO dalam bisnis. Dan adapun kesimpulan lain dari penjelasan materi dari awal video yang hingga sekarang adalah dengan menggunakan ISO, bisnis Anda akan mendapatkan banyak keuntungan sehingga perusahaan dapat bersaing secara global. Dengan persaingan tersebut akan membuat konsumen lebih percaya dan meningkatkan keuntungan pada perusahaan. Hal ini yang tak kalah penting dalam pengelolaan bisnis adalah memperhatikan pembukuan finansial usaha secara keseluruhan. Pastinya bagi Anda pemilik usaha yang sedang mencari pencatatan keuangan, bisa mencari solusi-solusi dari atau referensi dari luar, sehingga kita mendapatkan tujuan dan pentingnya ISO dalam bisnis. Mengingatkan hal ini, ISO sangat digunakan, sangat penting dan memiliki tujuan yang baik dalam pengelolaan bisnis untuk mengetahui tujuan dan pentingnya ISO lebih jauh. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Menggunakan ISO dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Hal ini penting terutama jika Anda ingin bersaing pada market global. Calon konsumen atau konsumen pada bisnis Anda memiliki tingkat kepercayaan brand yang lebih tinggi jika produk atau layanan yang mereka gunakan sudah sesuai standar yang berlaku. Yang kedua adalah mengoptimalkan kinerja karyawan. Sebuah perusahaan yang telah memiliki visi, misi, dan peraturan yang bermutu sesuai standar dapat membuat isi perusahaan menjadi optimal dan efisien. Karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut akan meningkatkan kualitas dirinya agar sesuai dengan standar perusahaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga adalah meningkatkan goodwill perusahaan. Goodwill dalam bisnis adalah citra yang baik sehingga perusahaan akan dipandang oleh perusahaan mana saja. Menggunakan sertifikat ISO yang telah didapatkan perusahaan akan membuat nilai perusahaan tersebut menjadi lebih positif. Dengan cara ini akan membawa keuntungan bagi perusahaan sehingga banyak mitra usaha yang akan mengajak kerjasama. Yang keempat adalah mencegah pemborosan. Ketika perusahaan yang sedang berjalan memiliki masalah dalam sebuah produk atau layanannya, tentunya Anda harus memiliki langkah antisipasi. Dengan memiliki ISO, tentu akan memudahkan Anda mengetahui sebuah masalah dan juga menemukan solusi.
Menggunakan sebuah standar adalah antisipasi atau cara untuk mencegah masalah pada produk maupun pelayanan yang diberikan pada konsumen. Baiklah, dari awal sampai akhir saya sudah menjelaskan tentang bagaimana pengertian ISO, sejarah ISO dibentuk, bagaimana penerapannya terhadap bisnis, apa pentingnya penerapan ISO terhadap bisnis, dan juga apa tujuan dan manfaat dari ISO tersebut. Dan saya ingin mengungkap diri dari video ini. Apabila kata saya atau lingkah laku saya yang salah, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Dan demikianlah pembahasan materi tentang ISO. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.